Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dengan saya Satria Gara Utama. Ya, kali ini gue akan menceritakan salah satu kisah, ya, kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua kaum muda, ya, khususnya bagi kita semua yang sedang menuntut ilmu tentunya, ya. Kisah ini, ya, seorang pemuda dan tukang sihir. Ya, ini sering disebut oleh para masyayikh kita, para ustaz kita ketika baru mulai pembelajaran itu sering diceritakan kepada murid-muridnya mengenai kisah ini, karena kisah ini sangat memberikan banyak sekali faidah dan manfaat tentunya, ya, sehingga nantinya membuat para siswa, para santri kita itu menjadi semakin, ya, bersemangat untuk belajar lagi, apalagi untuk membangun keistiqomahan mereka lagi, ya, di dalam belajar ilmu agama atau sebagainya, ya. Para alim ulama juga mengatakan, ya, ashabul uqud, ya, ashabul uqud. Ini artinya seperti yang dikatakan para alim ulama, ashabul uqud ini, ya, segerombolan kaum Bani Israel yang dimana mereka melipat orang-orang baik wanita ataupun laki-laki, ya, dengan kain, kemudian dijatuhkan ke parit dan dibakar di sana. Nah, ini ashabul uqud, ya. Kisahnya seperti ini, ya. Dahulu kala ada seorang raja, sebut saja namanya Raja Zanji, dan ia memiliki seorang penyihir. Penyihir ini sangat dekat dengan dia, bahkan sudah menjadi penasehat baginya, ya. Namun kemudian karena faktor usia, si penyihir ini sudah berusia sangat tua, sehingga menginginkan seorang penerus, yang dimana dia menginginkan seorang anak yang nantinya akan diajari ilmu sihir yang dia miliki. Dan disampaikanlah hal ini kepada sang raja, dan raja pun yang mendengar hal itu mengiyakannya. Lalu kemudian mendengar hal itu, raja langsung mengutus seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir dan meneruskan keilmuan dari si penyihir. Singkat cerita, ya, si pemuda yang diutus oleh raja itu, ya, di tengah perjalanan menuju kediamannya si penyihir, dia melihat seorang tabib tengah bercerita atau bertausiah kepada orang-orang. Melihat hal itu, pemuda ini mampir untuk mendengarkan sedikit apa yang tengah dibicarakan oleh si tabib ini. Karena keasikan mendengar cerita si tabib, perkataan si tabib, tausiah si tabib, itu membuat dia lupa, ya, bahwasanya niatnya tadi untuk tujuan ke rumahnya si penyihir. Nah, karena hal itu, ya, pemuda ini pun langsung pergi, ya, menuju kepada si penyihir, ya, untuk belajar bagaimana untuk menguasai ilmu sihir, ya, ataupun mengikuti pelajaran dari si penyihir. Nah, karena hal itu, melihat si pemuda ini telat, ya, terlambat datang ke tempatnya, kemudian penyihir ini marah dengan si pemuda dan langsung memukul si pemuda, ya, tanpa bertanya bla 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 bla, langsung memukul si pemuda. Nah, dengan kejadian itu, pemuda ini pulang, ya, dan mengadukan apa yang sudah dialaminya yang tadi, ya, apa yang dialami di tempat tadi kepada si tabib. Nah, kemudian si tabib
ya menyarankan kepada si pemuda, jika kamu dimarahi oleh si penyihir, maka beralasanlah bahwa kamu dihalang-halangi oleh keluargamu. Sebaliknya, jika kamu dimarahi oleh keluargamu, maka beralasanlah jika kamu dihambat oleh si penyihir atau dilarang oleh si penyihir. Maka demikianlah seterusnya alasan-alasan yang dilontarkan oleh si pemuda tersebut kepada si penyihir ataupun keluarganya. Kemudian selepas itu di tengah jalan, ya, di tengah jalan menuju rumah tabib, ya, selepas dia dari penyihir, dia akan menuju ke tabib. Di jalan dia dihadang oleh seekor singa yang ganas, ya, yang membuat aktivitas lalu lalangnya masyarakat ataupun orang-orang yang sering memakai jalan itu terhambat, ya, terhalang karena singa ini. Lalu kemudian apa kata pemuda ini? Dia mengambil sebuah batu dan mengatakan, jika engkau lebih suka dengan si tabib daripada si penyihir, maka matikanlah singa itu dengan batu ini. Namun sebaliknya, jika engkau lebih suka si penyihir daripada si tabib, maka jangan matikan singa itu dengan batu ini. Maka setelah itu si pemuda ini melempar batu itu ke arah singa, yang dimana membuat singa itu langsung mati tersungkur. Dari sini, ya, dia langsung menuju si tabib dan menceritakan semuanya apa yang tengah dialaminya di perjalanan tadi kepada si tabib. Dan sungguh luar biasa apa respon dari si tabib. Ujar si tabib, wahai anakku, ya, engkau telah melampaui diriku, engkau telah mengetahui daripada aku, engkau telah melebihi diriku dan melampaui sangkaku, dan sudah mengetahui prasangkaku, mengetahui prasangkaku. Demikianlah kedepannya kamu akan bertemu dengan berbagai macam ujian dan kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiaplah dan jangan sesekali menunjukkan diriku kepada siapapun. Lalu setelah itu, ya, setelah kejadian itu, si pemuda ini beristighosah, muhasabah, dan mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dan diberikan anugerah karomah untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari kusta, penyakit buta, dan lain sebagainya. Kemudian mendengar hal ini, sahabat raja, sahabat karibnya, sahabat kecilnya, sahabat yang setiap hari teman duduknya, mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, datang ke pemuda ini sambil membawa begitu banyak harta untuk diberikan kepada pemuda, ya, untuk bayaran, ya, agar dia mau menyembuhkan matanya. Lalu apa kata si teman raja ini? Wahai pemuda, jika engkau bisa menyembuhkan kedua mataku dari penyakit buta ini, maka aku akan berikan semua harta yang aku bawa sekarang ini kepadamu. Lalu ujar si pemuda apa? Ujarnya begini, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun melainkan Allah Subhanahu wa taala semata.
jika engkau ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Allah itu satu, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan matamu dari penyakit yang kamu derita. Lalu kemudian paman si raja mengiyakan apa yang diminta oleh pemuda ini, dan pemuda ini langsung berdoa, dan seketika itu mata paman raja ini langsung kembali normal, sembuh sedia kala. Nah, setelah itu ya, teman raja ini kembali ya, ke rumahnya dan menghadap raja ya. Awalnya ya, mungkin teman raja ini akan senang, akan bahagia bahwasanya ada seorang anak yang sungguh luar biasa, yang mampu mengobati segala macam penyakit bila ia ceritakan kepada raja. Namun ternyata raja tidak menerima hal itu ya. Melihat hal itu, raja pun bertanya kepada temannya ini, wahai saudaraku, siapakah yang mampu mengembalikan penglihatanmu? Ya, kata temannya, Robku. Apakah ada Tuhan selain aku? Tanyanya lagi. Iya, Robku dan Robmu juga. Mendengar hal itu, raja pun langsung marah dan langsung memukul temannya ini dengan cambuk, dengan begitu keras, sampai temannya ini mengadu, memberitahu siapa ya, yang menyembuhkannya dari penyakit ini. Dan kemudian setelah dia mengadu, dipanggillah anak yang mengobatinya tadi, pemuda itu. Setelah pemuda itu datang, kemudian raja pun mengatakan, wahai anakku, kini engkau telah bisa menguasai ilmu sihir dan bisa mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit buta, kusta dan lain sebagainya. Lalu kata si pemuda ini bukan main ya, katanya ya, sesungguhnya bukan aku yang mampu mengobati segala macam penyakit itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Mendengar hal itu ya, raja pun marah ya. Raja marah semarah-marahnya dan langsung memukul si pemuda ini, memukul dengan keras, sampai pada akhirnya ya, raja pun mendengar dari prajuritnya bahwasanya yang mengajarkannya ialah seorang tabib, dan langsung mendatangkan tabib itu ke hadapannya. Dan setelah tabib itu datang ke hadapan raja dan langsung bertanya kepadanya ya, dan langsung raja bertanya kepada tabib itu, siapa Tuhanmu? Berhentilah dari agamamu. Berhentilah dari agamamu. Dan tabib pun menjawab, tidak. Kemudian raja menyuruh prajuritnya mengambil gergaji dan langsung menyeret tabib ini untuk maju ke depan, dan langsung menghadapkan gergaji itu ke tengah-tengah kepalanya ini, ya, ke tengah-tengah kepalanya, dan langsung bertanya lagi, mengatakan kepada si tabib, berhentilah dari agamamu. Ia pun enggan juga dan langsung mengeksekusi sampai kepalanya lepas. Setelah itu ya, raja mengira dengan melihat hal itu, anak itu akan berhenti dari agamanya, anak itu akan takut dan lain sebagainya. Tapi malah justru keimanannya makin tinggi. Kemudian sang raja pun memanggil ya, menyeret temannya yang tadi ke
menghadapannya juga, ya, dan langsung menundukkannya, dan langsung, ya, mengatakan berhentilah dari agamamu. Dan temannya ini menjawab tidak, langsung menghadapkannya, berhentilah dari agamamu, tidak, dan langsung menyabet kepalanya juga. Setelah itu, ya, sang raja pun tersenyum, ya, dan berpikir dan merenung, pasti, ya, ini anak pasti akan berhenti dari agamanya setelah melihat dua orang sudah tergeletak, sudah kueksekusi. Tapi malah justru sebaliknya, anak ini makin kokoh, makin kuat keimanannya. Kemudian, ya, dia diseret ke depan oleh raja, lalu dilemparkan ke tengah-tengah prajurit dan disuruh prajurit untuk membawanya pergi ke gunung yang paling tinggi, dan menyuruh prajurit, wahai prajuritku, bawalah anak ini pergi ke atas gunung, ya, jika ia mau berhenti dari agamanya maka lepaskan, tapi jika dia tidak mau berhenti dari agamanya maka lemparkan dari gunung, dari atas gunung yang tertinggi itu. Singkat cerita, prajurit ini pun pergi membawa pemuda ini ke atas gunung, melewati tebing-tebing gunung, melewati tebing, bukit, bebatuan dan lain sebagainya. Ya, sesampainya di atas gunung, ya, ketika para prajurit akan melemparkan pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah aku dari makar-makar prajurit ini. Allah pun mengijabahkan doa si pemuda dan langsung menghamparkan dan menggetarkan gunung-gunung itu dan membuat para prajurit terhampar ke sana kemari, terjatuh dari atas tebing, dari atas gunung yang sangat tinggi. Dan kemudian setelah itu, pemuda itu pun kembali ke hadapan sang raja. Raja pun kaget melihat hal itu. Dikiranya pemuda itu sudah mati, ya, karena dia tahu dia tidak akan dia tidak akan mau berhenti, ya, dan bertanya, di manakah kawan-kawanmu yang tadi? Maksudnya prajurit, ya, di manakah kawan-kawanmu yang tadi? Lalu pemuda ini menjawab, ya, aku telah dijaga dari mereka semua. Lalu kemudian sang raja kembali melempar si pemuda ke arah prajurit dan menyuruh semua prajurit itu, bawalah anak ini ke tengah laut. Jika kalian sampai ke tengah laut, maka lemparkanlah dia ke dasar laut. Jika dia tidak mau berhenti dari agamanya, jika dia mau berhenti dari agamanya, maka selamatkan dia, bawalah dia pulang. Setelah itu, prajurit yang mendengar hal itu langsung segera membawanya ke tengah laut. Ya, dan sesampainya di tengah laut, anak itu berdoa lagi. Dan Allah pun langsung juga mengabulkan, mengijabahkan doanya, dan langsung mengirim ombak yang besar, ya, sehingga menghamparkan, ya, menghembus kapal yang dipakai itu dan langsung tercompang amping, ya, yang dimana membuat semua prajurit itu tenggelam semuanya kecuali pemuda itu. Lagi, ya, setelah itu pemuda itu balik lagi kepada hadapan raja, ya, ke hadapan raja. Dan raja pun juga kaget lagi melihat hal itu. Ini kok dia selamat lagi? Ini pakai guna-guna apa ini? Ya, seperti itulah, ya. Ini pakai guna-guna apa ini? Kebal, ya. Dikirim ke gunung selamat, dikirim ke tengah laut selamat juga.
Malah prajurit yang begitu banyak nggak kembali, dia yang kembali, cuma sendirian lagi. Apa lagi? Ya. Lalu kemudian si pemuda ini mengatakan kepada sang raja, sesungguhnya aku tidak akan bisa engkau bunuh sampai engkau menuruti permintaanku. Ya. Kemudian raja menjawab, apakah itu? Ya, sang pemuda ini mengatakan, ya, kumpulkanlah semua orang di suatu tempat yang luas. Ya. Kemudian ambillah, kemudian ya, salibkanlah aku ke sebuah pohon kurma dan ambillah sebilah batang panah. Lalu kemudian bacalah Bismillah Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya anak ini. Maka kemudian sang raja pun mengikuti apa yang dikatakan oleh si sang anak dan mulai mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Ya, semua umat manusia di suatu tempat yang begitu luas, yang dimana terlihat begitu banyak orang-orang di sana yang berkumpul menyaksikan hal ini. Setelah itu, ya, setelah semua manusia terkumpul, ya, dan pemuda ini sudah diikat di sebuah pohon kurma, ya, dan panah sudah ada di tangan sang raja. Kemudian dia mulai mengeksekusi, dan raja sebagai eksekutor sekaligus, ya, sambil membaca Bismillah Rabbil Gulam, dan langsung memanah, dan panahnya itu langsung menancap ke atas pelipis si pemuda sambil memegang pelipisnya dan meninggal dunia. Dan melihat hal itu semua orang mengatakan amanna bi Rabbil Gulam, ya, amanna bi Rabbil Gulam, ya, yang artinya, ya, kami bersaksi, kami bersaksi dan mengikuti Tuhannya si anak. Lalu kemudian salah satu prajurit yang mendengar hal itu, ya, langsung menyampaikan kepada sang raja, wahai rajaku, sekarang semua orang sudah beriman kepada Tuhannya si anak. Bagaimana sekarang? Lalu mendengar hal itu, raja pun marah semarah-marahnya dan langsung menyuruh semua prajuritnya untuk membuat parit yang besar, ya, parit yang besar, dalamnya sedalam-dalamnya. Ya, inilah yang dinamakan Ashabul Ukhdud, ya, parit yang besar yang dimana ada api di bawahnya seperti kobaran api, ya. Nah, di sana setiap orang ditanya, ya, raja mengatakan kepada prajurit, lemparkan mereka bagi mereka yang tidak mau kembali kepada agamanya. Nah, mendengar hal itu, ya, ada yang kembali dan ada yang tidak. Tapi hanya beberapa saja yang kembali kepada agamanya, dan sebagian besar itu, ya, jihad. Dan salah satu momen yang terakhir, ya, di terakhir ada seorang perempuan sambil menggendong anaknya, yang, ya, perempuan ini lesu, tiada daya, ya, takut dan lain sebagainya, menangis. Lalu turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni perantara melalui anak yang baru berumur beberapa bulan saja, tidak bisa berbicara, tapi langsung bisa berbicara. Apa kata si anak? Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya apa yang kamu lakukan ini benar. Kemudian si ibu, ya, kuat dan langsung dijatuhkan terbang.
Itulah kisahnya, ya. Kisah seorang pemuda dan penyihir. Kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama itu yang dapat kita ambil yaitu tentang thalibul ilmi, ya, penuntut ilmu, ya. Yang kedua, kesabaran, ya, kesabaran. Yang ketiga, tentunya ketekunan, ya. Yang pertama, thalibul ilmi, mencari ilmu, ya. Seorang anak, ya, diberikan petunjuk, ya, yang awalnya melalui jalan yang sesat, yakni ingin mempelajari ilmu yang sesat, ilmu sihir. Lalu kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya, ya, sehingga melalui tabib dia menjadi seorang mukmin, maka menjadi salah satu waliullah, ya, yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Thalibul ilmi, ya, gigih dalam belajar, ya, yakin terhadap gurunya, mendengarkan gurunya, tidak membantah perkataan gurunya dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar. Dia sabar akan begitu banyak ujian, akan begitu besar tantangan, akan begitu derasnya air kehidupan, ya. Dia tidak pernah mengeluh, ya. Dia meyakini kata-kata gurunya, ya. Dia menanamkan apa yang dikatakan oleh gurunya di dalam hati, bukan di telinga kanan keluar telinga kiri. Inilah adab, akhlak, tata krama, ya. Yang ketiga, ketekunan. Kita harus tekun dalam belajar. Ilmu itu nggak akan masuk ketika kita tidak tekun, ya. Seorang anak ingin menjadi ini tapi tidak tekun, mana mungkin. Seorang anak ingin menjadi itu tapi tidak tekun, mana mungkin. Harus tekun, ya, harus tekun. Baik, thank you.